Shalom Efrata Devotion. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang akan saya baca dari Markus 5 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Legion, nama setan yang merasuki seorang pria di Gerasa. Disebut Legion karena mereka banyak. Artinya setannya banyak. Kalau satu setan aja merasuki seseorang sudah sangat mengganggu, apalagi banyak seperti itu, sangat menyiksa. Pernah berpikir kalau kita punya satu ikatan dosa saja sudah membuat kita tidak damai. Apalagi banyak ikatan dosa. Misalnya kebohongan, pencurian, percabulan, perselingkuhan, kemabukan. Aduh, sudah bagaimana lagi hidup kayak gitu. Kita merenungkan beberapa hal dari firman Tuhan hari ini. Pertama, Yesus berkuasa atas setan. Ini menunjukkan dan membuktikan bahwa ia adalah Tuhan. Legion tunduk kepada Yesus. Tadi dalam Markus 5 ayat 6-7 dikatakan ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Dia tahu Yesus punya kuasa untuk menyiksa dia. Yesus berkuasa atas setan. Siapa yang berkuasa atas setan? Hanya Allah sendiri. Setan pekerjaannya membuat seseorang jauh dari Allah. Setan bisa menggoda, merasuki, merusak, menyiksa, dan membinasakan. Tetapi herannya banyak orang-orang, bahkan Kristen lagi, masih pakai kuasa setan. Melalui perdukunan, pesugihan, santet. Untuk apa? Demi kejar untung, penglaris, untuk membalas perlakuan orang karena benci, dendam. Ada yang mau dapat berkat secara instan, tidak sadar kehilangan damai dan menuju kehancuran. Kalau ada yang sedang dikuasai oleh kuasa setan saat ini, pastikan Anda datang kepada Yesus yang berkuasa melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Boleh datang kepada hamba Tuhan, datang kepada kakak rohani. Akui bahwa Anda punya hubungan dengan kuasa gelap dan minta didoakan dalam nama Yesus. Dengan kuasa Yesus, kuasa setan akan dilepaskan. Percayalah, damai sejahtera dari Allah akan Anda alami. Lebih percaya kepada Yesus yang berkuasa menyelamatkan, memerdekakan, dan berikan hidup. Hal yang kedua, kita renungkan dari firman Tuhan hari ini bahwa hidup kita sangat berharga bagi Tuhan. Buktinya apa? Salah satunya orang yang dirasuki setan Legion tadi. Bagi Yesus, ia sangat berharga. Yesus jauh-jauh bersama murid-murid menyeberang menuju Gerasa, melewati gelombang badai, hanya untuk bertemu dengan orang tanda kutip gila karena kerasukan setan Legion ini. Kemudian ekstrimnya kira-kira 2000 babi dikorbankan hanya untuk membebaskan orang ini. Kita tahu hal itu dengan membaca Markus 5 ayat 13. Dikatakan gini, Yesus mengabulkan permintaan mereka. Maksudnya Legion tadi. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Bagi Yesus, hidup orang tersebut jauh lebih berharga dari babi-babi tersebut. Pernah dengar cerita orang di kampung yang pelihara babi? Konon katanya seorang bapak setiap kali pulang ke rumah, bapak itu selalu menanyakan, "Babi sudah dikasih makan belum?" Dia tidak tanya istrinya atau anaknya sudah makan atau belum. Seolah-olah babi jauh lebih berharga dari istri atau anaknya. Kalau babinya belum dikasih makan oleh anaknya, si bapak bisa marah dan bilang, "Kau tahu kan, gara-gara babi inilah maka kau bisa sekolah." Kacau bapak ini. Permisi tanya sahabat Efrata, apakah pasangan kita, anak-anak kita, saudara kita, orang tua kita sungguh berharga bagi kita? Atau jangan-jangan pekerjaan, uang, hobi jauh lebih berharga dari mereka? Bahkan kadang kita tidak korbankan waktu, perhatian, cinta untuk mereka. Seberapa berharga nilai hidup pasangan atau anak kita adalah tergantung seberapa tinggi kita menghargai mereka. Yesus membuat kita sangat berharga. Ia merelakan segala-galanya untuk kita. Dia disalibkan untuk tebus dosa kita. Karena kita sangatlah berharga. Bagi kita yang merasa minder, merasa tidak punya harga diri, saya mau katakan, tegakkan kepala Anda. Anda berharga karena Yesus, bukan karena penilaian orang, bukan karena rupa Anda, bukan karena Anda punya harta atau jabatan. Kita berharga karena Allah mengasihi kita. Semangat untuk hari ini. Antusias bekerja, antusias melayani. Kasih sebanyak mungkin orang lain, walaupun ada yang agak lain. Tuhan memberkati dan jadilah berkat. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan begitu mengasihi kami manusia. Ketika kami berusaha
dijatuhkan oleh iblis, dikuasai oleh iblis, diikat oleh iblis setan, tapi Tuhan datang berusaha untuk bisa menyelamatkan, melepaskan kami dan berikan kami kemenangan, kedamaian dan hidup kekal. Dan hari ini kami belajar firman Tuhan, betapa kami ini adalah orang-orang yang berharga, sampai-sampai Yesus juga Tuhan, Engkau memberikan nyawamu, segala yang Kau punya supaya kami bisa dilepaskan dari itu semua. Tuhan tidak bandingkan kami dengan harta, dengan kekayaan, tapi Tuhan justru membuat kami berharga karena Engkau mengasihi kami semuanya. Kiranya kami yang dengar Efrata Devotion ini juga bisa mengerti, bisa menyadari betapa besarnya kasih Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, buat kami semangat, buat kami bangkit, buat kami Tuhan percaya bahwa Yesus menyelamatkan kami. Yesus mau melepaskan kami dari kuasa kegelapan dan belenggu dosa, hingga kami bisa alami damai, alami kemenangan, alami keberhasilan dan sukacita dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin.